Justru ketika kita kontemplasinya dalam menyatu dengan Tuhan, ini diem, justru harus diem. Tidak lagi ribut, tidak lagi menganalisa, tidak lagi berpikir, tidak lagi merenungi dan sebagainya, tapi justru totally silence. Nih, aspek pikir nih, aspek mental kita harus diam, sehingga yang ada adalah kesadaran Tuhan yang hadir. Itu kalau udah sampai seperti itu, apapun yang Anda inginkan itu jadi kenyataan deh. Kalau Anda masih merasa diri Anda ada, eksis, ya Anda tidak akan pernah menemukan Tuhan. Banyak tekanan yang kita pikirkan sehingga dia panas, gitu kan, sehingga dia rontok kayak gitu loh. Jadi, itu kalau ketombe sama nggak sih? Nggak ya? Ketombe itu lebih ke apa namanya, merasa diri kotor kayak gitu loh. Pikiran ini rasanya kotor, ini gitu yang tidak bisa kita bersihkan gitu loh. Kita tahu itu ada gitu dalam diri kita, tapi kita tidak bisa membersihkannya gitu. Aku langsung gas soal Bu Sinta kan sering ya melakukan manifestasi gitu, termasuk yang vilanya gitu ya. Membikin mimpi yang besar itu nggak semua orang loh pede gitu, percaya diri untuk membuat mimpi-mimpi yang besar gitu. Apa sih yang membuat kita itu benar-benar bisa percaya diri untuk menciptakan mimpi, terus kemudian membiarkan mimpi itu sebagai sebuah keputusan, oke, aku akan raih mimpi itu, terus kemudian biarin dia stay di pikiran dan perasaan kita, supaya kemudian nanti bisa, ketika udah masuk di subconscious mind, nanti bisa geser ke tindakan, dan akhirnya realita pun juga berubah mengikuti. Gitu. Nah, bagaimana memunculkan rasa percaya diri itu gitu? Sadari kesejatian dirimu dulu. Jadi kita meng-create gitu ya. meng-create diri kita itu, meng-create realita itu adalah siapa diri kita. Ya kan? Kalau kita menyadari bahwa kita cuman hanya setubuh ini, ya kita begitu kecilnya dan kita akan memiliki begitu banyak keterbatasan. Tapi ketika engkau menyadari kesejatian dirimu adalah Tuhan itu sendiri yang hadir di dalam dirimu, dan Tuhan ini meliputi segala sesuatu, maka yang ada adalah Anda adalah entitas tanpa batas. Sederhananya saya ibaratkan ini adalah gelas Anda, ini adalah wadah Anda atau tubuh Anda. Ketika kesadaran Anda tertutup, maka ruang yang bisa Anda gunakan hanyalah sebatas gelas ini, sahabat. Tapi ketika kesadaran Anda terbuka, maka ruang kosong di dalam di dalam gelas ini sama ruang kosong di luar gelas ini tidak bisa dibedakan. Artinya apa? Kita adalah bagian dari semesta tanpa batas. Itu. Jadi Anda mau memanifestasikan apapun sebenarnya itu akan bisa menjadi realita ketika Anda menyadari bahwa Anda adalah bukan tubuh ini yang amat terbatas. Anda bukan pikiran-pikiran Anda, tapi Anda adalah bagian dari semesta tanpa batas, atau bagian dari Tuhan itu sendiri yang tanpa batas, yang begitu besarnya. Nah, cuman seringkali kita harus hati-hati di sini. Anda mungkin bisa saja mendapatkan semua apapun yang Anda inginkan dalam hidup ya, menjadi realita dalam apapun yang Anda impikan, yang Anda inginkan menjadi realita dalam hidup Anda bisa. Tapi kalau itu tidak Anda sandarkan pada kesejatian diri Anda bahwa saya hadir di sini untuk apa, maka ketika Anda mendapatkan itu semua, pasti yang terjadi adalah Anda merasa empty, kering, gersang. Itu gitu loh. Anda mungkin bisa kaya raya, uang tuh berlimpah, tapi to be honest, di dalam diri Anda akan kering. Terus bagaimana menemukan jalan dharma itu tadi? Yang ada adalah Anda menyadari bahwa kita di sini untuk apa.
Itu gitu. Jadi saya bilang, saya punya villa. Sedikit pun saya tidak pernah merasa bahwa itu villa saya. Saya begitu hebatnya bisa memiliki villa yang begitu indah. Di situ terbangun kamar-kamar, di situ ada sungai di belakangnya. Saya tidak pernah merasa bahwa itu milik saya. Tapi saya merasa bahwa itu adalah bagian dari peran saya untuk memberi kebahagiaan, kedamaian, menjadi jalan pencerahan untuk banyak orang berproses di situ. Itu hanyalah sarana saja. Di situ saya merasa penuh. Gitu loh. Saya pernah mengalami fase di mana uang tuh ngalir aja gitu loh. Ibaratnya apapun yang saya inginkan tuh dapat gitu loh. Tapi saya tidak tahu jati diri saya yang sejati. Yang ada saya dapat duit berlimpah, rekening keluar masuk terus. Tapi di dalam empty. Itu gitu loh. Jadi hati-hati, itu tipis banget. Sekarang Anda tanyakan, Anda pengen kaya buat apa? Kontemplasi dong kuncinya. Yes, kalau kembali lagi kontemplasi yang melibatkan pikiran atau melibatkan rasa. Itu dua hal yang berbeda. Seringkali orang masih merenung, diem, hening, tapi ininya masih ribut gitu loh. Justru ketika kita kontemplasinya dalam menyatu dengan Tuhan, ini diem, justru harus diem. Tidak lagi ribut, tidak lagi menganalisa, tidak lagi berpikir, tidak lagi merenungi dan sebagainya, tapi justru totally silence. Nih, aspek pikir nih, aspek mental kita harus diam, sehingga yang ada adalah kesadaran Tuhan yang hadir. Itu kalau udah sampai seperti itu, apapun yang Anda inginkan itu jadi kenyataan deh. Karena basisnya udah nggak kekurangan lagi ya Bu Sinta ya. Yes, kita gitu udah loh. tahu bahwa bahan bakar kita adalah Tuhan itu sendiri. Yes. Bahan cetakan kita, bahan baku kita gitu ya. Sejatinya diri kita itu adalah Tuhan sendiri. Jadi saya apapun tuh saya berdoanya tuh indah. Aku adalah Tuhan dalam semesta kecilku. Bukan bermaksud sombong bahwa kamu harus sembah saya, bukan. Tapi justru saya merasa diri nol dan I'm nothing. Kalau Anda masih merasa diri Anda ada, eksis, ya Anda tidak akan pernah menemukan Tuhan. Itu. Jadi justru di titik kenolan kita, di titik kita bukan siapa-siapa, kita nggak punya apa-apa, disitulah Tuhan hadir, sahabat. Oke, keren. Kalau Bu Sinta sendiri selama ini gimana? Ketika butuh selalu ada gitu kah pola-pola rezekinya? Yes. Itu masang programnya bagaimana dulu sehingga bisa terjadi seperti itu? Ya itu tadi, saya tidak lagi yang saya cari Tuhannya dulu gitu. Gimana tersambung itu gitu loh. Bukan lagi, saya yakin bahwa ya kalau Tuhan hadir, emang dia nggak tahu kebutuhan kita. Emang tidak tahu bahwa kita hari ini butuh apa gitu. Emang Tuhan tidak tahu bahwa kita hari ini sakit gitu. Untuk apa Anda meminta lagi? Saya terus terang mas, sahabat semua, udah dari tahun 2010 gitu ya, tuh usia saya masih berapa itu ya. Itu saya sudah berhenti berdoa gitu loh. Berdoa dalam konteks meminta ya, bukan untuk sombong bahwa sombong amat berhenti berdoa gitu, bukan. Kita selama ini berdoa dalam konteks meminta gitu loh, meminta terus ngatur-ngatur Allah gitu loh. Ya Allah, berikanlah aku ini, berikanlah aku itu, ya Allah bukakanlah hatiku. Saya di camp saya ajari, ganti doa, redaksi doa Anda. Terima kasih Tuhan, ganti dengan syukur. Terima kasih Tuhan, tubuh saya sehat. Ketika Anda berdoa, ya Allah berikanlah aku kekayaan misalkan, sudah pasti Anda di dalam tuh merasa miskin, merasa tidak punya uang. Benar. Ketika Anda berdoa, ya Allah beri aku kesehatan, kesembuhan, sudah pasti Anda merasa sakit. Dan Allah itu tidak mendengar kata-katamu sayang. Yang Tuhan dengar itu adalah rasamu. Itu yang menjawab kenapa sih doa kita tuh seakan-akan tidak dikabulkan gitu loh. Karena tabrakan gitu loh antara apa yang Anda ucapkan dengan apa yang Anda rasakan. Jadi sekarang ganti doa Anda tuh dengan bersyukur gitu loh. Mestinya bersyukur seakan-akan kita udah di situ. Seakan-akan kita udah di situ gitu ya. Terima kasih Tuhan, villa ini milik saya. Terima kasih Tuhan, tubuh saya sehat. Walaupun hari ini Anda sakit misalkan, terima kasih. Konsep bersyukur udah jelas juga bahwa jikalau engkau bersyukur maka nikmatmu akan ku tambah. Itu di dalam Al-Quran ada loh. Tuhan sesuai prasangka hambanya. Yes, Tuhan sesuai prasangka hambanya. Jangan ngatur Tuhan deh. Tetapi memang begini deh Bu Sinta,
kadang kita itu merasa sangat bahagia ketika kemudian harus bahagia itu parameternya harus memiliki, mencapai mendapatkan tingkat kemakmuran tertentu gitu ya. Bisa mendapatkan rumah yang baru, bisa mendapatkan kendaraan yang baru, pasangan yang baru, prestasi anak yang luar biasa gitu. Terkadang kita lupa bahwa dari hal yang sederhana menjadi biasa saja, itu sebenarnya kita bisa menemukan kebahagiaan-kebahagiaan yang tidak ternilai gitu. Nah, tipsnya apa sih gitu, supaya kemudian habis makan gitu, misalnya kita nyuci piring sendiri, merasakan gemericik air, kita bisa menemukan rasa syukur dan bahagia tak terhingga sebagai seorang suami misalnya itu, supaya nggak terlalu jauh gitu menemukan kebahagiaan itu gimana, Bu? Itulah the power of no tadi, nggak sahabat semua gitu. Itulah the power of no, menyadari bahwa di sini saat ini tuh siapa sih yang hadir. Makanya kalau kita sudah sampai pada rasa tersambung terus ke Tuhan itu, ke Allah, ke Roh Kudus, ke Roh Tuhan yang hadir di dalam diri kita sepenuhnya. Ada nggak sih yang namanya galau itu? Ada nggak sih namanya kecemasan, kesedihan? Itu kan semua gerak pikiran kita, kerja pikiran kita yang itu harusnya tunduk gitu loh. Bukan kita dikendalikan oleh dia, tapi kita justru mengendalikan pikiran-pikiran kita. Tersambung. Gimana caranya, Bu Sinta? Sederhana, saksikan terus. Saksikan, be face to face with your mind. Oh, saya lagi marah. Oh, saya lagi ini. Oh, saya lagi itu. Saksikan terus. Ketika itu Anda latih terus-menerus 24 jam, sahabat, Anda berjarak dengan diri Anda. Anda berjarak dengan emosi-emosi Anda. Dan di dalam keberjarakan itu nanti akan terpisah. Anda akan bisa merasakan Tuhan hadir sepenuhnya. Ketika kita sholat, ketika kita melakukan sesuatu, itu yang sholat kita lihat, yang sholat itu tubuh kita. Tapi hakikatnya, yang sedang sholat, yang sedang nyambung itu adalah jiwa di dalam diri kita. Di situ Anda akan merasakan indahnya sholat, sahabat. Nggak hanya jengkang-jengking, mohon maaf, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Senam gitu ya. Kalau sudah sampai di situ, mau yang datang adalah kekecewaan, kesedihan, kita tetap bisa merayakannya gitu ya, Bu? Yes. Oke. Itu kan semua hanyalah bentukan pikiran. Kecewa, sedih, itu kan hanya kita yang sedang memaknai menjadi itu gitu loh. Kita menjadi lautannya bukan ombaknya gitu ya? Ya. Jadi langitnya bukan awannya gitu. Betul. Ya, Bu ya? Oke. Menarik sih itu. Sehingga kita nggak gampang kecewa jadi orang gitu. Dikit-dikit ketika kemudian dirugikan gitu ya, ditipu gitu ya, kecewa gitu, nggak produktif lagi gitu. Oh, kamu kok nggak nurut sih sama aku gitu ya, kan, galau gitu ya. Wah, ini ilmu-ilmu seperti ini memang harus ditransformasikan ya, khususnya bagi teman-teman generasi muda begitu ya, biar nggak gampang ya terbawa oleh pikiran-pikiran, sampah-sampah pikiran yang membuat kita menjadi tidak produktif gitu. Baik, Bu, ada 2 pertanyaan di segmen ini yang kaitannya sama buku tersebut, Bu. Rambut Rontok, itu pesan cintanya apa, Bu? Apa ya? Banyak tekanan yang kita pikirkan sehingga dia panas gitu kan, sehingga dia rontok kayak gitu loh. Jadi itu kalau ketombe sama nggak sih? Enggak ya? Ketombe itu lebih ke apa namanya, merasa diri kotor kayak gitu loh. Pikiran ini rasanya kotor, ini gitu yang tidak bisa kita bersihkan gitu loh. Kita tahu itu ada gitu dalam diri kita, tapi kita tidak bisa membersihkannya gitu loh, sehingga berarti kalau saya kembali ke rambut rontok tadi kan ya, secara pemahaman mainstream, rambut rontok itu kan juga dipengaruhi oleh karena terlalu banyak mikir gitu ya, pressing gitu ya, terlalu banyak tekanan gitu ya, Bu, kira-kira ya. Nah, itu untuk menormalkan kembali bagaimana, Bu? Kembali ke present of moment aja. Apapun yang ada, nggak usah dipikirin panjang-panjang.
Apalagi yang dipikirin yang sudah lewat, yang belum terjadi, udah kita pikirin hari ini, pusing Anda sendiri. Hadapi one by one aja hari ini, ya hadapi hari ini, besok gak usah dipikir. Kayak orang naik angkot itu loh, sahabat hari ini bayar, besok gratis. Besok naik angkot lagi ya bayar lagi, udah sederhana itu. Kalau rambutnya berubah apa pesan cintanya dong? Kalau belum waktunya tua, maksudnya masih muda gitu kan, banyak sahabat-sahabatku yang usia baru 30 gitu ya, udah putih semua gitu. Sama, terlalu banyak dipikirin. Jadi dia kehilangan energi gitu loh untuk pigmen melaminnya itu jadi hilang kayak gitu loh. Tapi sekarang kan udah banyak ya sampo yang untuk menghitamkan rambut. Iya, gitu kan, itu kan artifisial semua. Asam urat bagaimana, Bu? Asam urat ya. Oke. Karena banyak teman-teman yang menderita asam urat. Itu kira-kira pesan cinta yang bisa kita dapatkan agar kita bisa berbenah itu kira-kira apa, Bu? Asam urat itu adalah ada kebutuhan besar untuk mendominasi, ada impatient, ada ketidaksabaran dan ada kemarahan. Itu. Kaitannya sama ego. Ya, jadi orang yang ingin mendominasi orang lain itu sebenarnya dia sedang merasa diri lemah atau insecure. Gitu loh. Jadi kalau Anda memiliki suami yang benar-benar dominan banget, nguasai banget, semua harus ikut perintah dia, itu sebenarnya menunjukkan kerapuhan dirinya. Gitu loh. Jadi dia merasa diri kecil, merasa tidak aman, merasa tidak secure gitu, sehingga merasa perlu menegakkan dominansi atau kekuasaannya itu. Kalau orang udah merasa dirinya udah cukup fulfill, justru dia akan humble banget gitu loh. Coba deh sama seperti orang kaya gitu loh. Orang-orang OKB itu rasa perlu menunjukkan kekayaannya bahwa ini loh gue kaya gitu kan. Orang kaya yang beneran itu malah pakai celana pendek, pakai rok kaos jelek biasa aja gitu loh. Itu yang OKB gitu yang ngerasa perlu bahwa ini loh aku gitu, tolong hargai gitu, terus setiap hari posting gitu, aku di sini, aku di situ, makan ini, makan itu, beli ini, beli itu gitu. Itu sebenarnya sedang butuh pengakuan. Aku banget ya, masih sering terbawa gitu ada. Dulu saya begitu juga gitu. Kalau nggak bermerek baju nggak mau, kalau mobil nggak BMW nggak mau gitu kan. Tapi sekarang udah butuh validasi ya, Bu. Yes, sekarang udah nggak butuh lagi deh itu gitu, pakai baju 200.000, 100.000 mah udah beres gitu kan. Supaya orang itu benar-benar udah selesai dengan dirinya sendiri, apa yang harus dilakukan sih, Bu? Kalau orang sudah selesai dengan dirinya sendiri kan memang dia sudah tidak membutuhkan lagi yang namanya pengakuan, ya, eksistensi, harus sering bikin story WA, bikin status di Facebook, medsos gitu. Apa yang harus dilakukan biar proses selesai dengan diri itu menjadi lebih cepat gitu? Tundukkan ini pikiranmu, di situ ada ego, di situ ada keinginan, di situ ada semua harapan-harapan. Tundukkan semua pikiranmu, tundukkan, sehingga yang hadir itu adalah kesadaran Tuhan itu sendiri. Kalau udah jadi Tuhan, emang butuh apa sih kita? Mau ketika semua sudah tersedia, kita berucap aja ada di depan kita. Baiklah. Nah, ini nih ada yang tanya tuh, Bu, sekarang kan mulai banyak teman-teman kita yang mengurangi nasi gitu karena di situ gula gitu. Gula bagi mereka kan bisnis nilainya triliunan rupiah gitu. Tapi kalau di dalam tubuh kita terlalu banyak gitu ya, bisa jadi insulin, bisa jadi diabetes, bisa gimana sih, Bu, warningnya Ibu terkait dengan konsumsi gula masyarakat kita? Iya, memang Indonesia ini adalah penderita diabetes nomor 3 dunia. Terjadi karena apa? Makan kita itu adalah bahan makanan kita yang utama kan adalah nasi. Iya kan? Nah, secara fisik nasi itu kadar nasi beras putih ya, itu indeks glikemiknya tuh tinggi, nilai gulanya tuh tinggi daripada gula itu sendiri. Gitu. Tubuh kita itu sebenarnya hanya mampu mencerna gula itu hanya 1 sendok teh per hari. Gitu loh. Jadi ketika kita makan sepiring nasi itu setara dengan 3 sendok makan gula. Sehingga kita kelebihan itu 2,5 sendok makan gula.
Lah kalau kali 3 kita makan, maka kita kelebihan itu berarti berapa tuh? 3, 6, 7, 8 setengah. 8 setengah sendok makan gula. Gitu kan? Nah, kalau tubuh kita sehat tidak masalah. Tubuh kita tuh punya mekanisme sahabat untuk mengeluarkan hal-hal yang tidak kita butuhkan atau hal-hal yang jelek dalam diri kita. Itu dikeluarkan. Nah, yang menjadi masalah adalah ingat pesan cinta dari orang diabetes apa? Menyimpan kepahitan yang dalam. Menyimpan kepahitan yang dalam. Iya gitu loh, keinginan mendominasi yang besar. Sehingga yang ada adalah ketika Anda menyimpan kepahitan-kepahitan itu di dalam diri Anda, itu secara holistik, itu tubuh itu ibaratnya dia meretensi, menahan gula itu di dalam tubuh gitu loh. Sehingga karena apa? Untuk nemenin dirinya yang pahit. Hidupku pahit, aduh kamu jangan keluar dong, kira-kira seperti itulah bahasanya. Jadi gula yang harusnya dibuang, proses tubuh tuh sebenarnya keren banget gitu loh. Yang lebih itu pasti dibuang. Tapi karena dia hidupnya pahit, di dalam itu rasa di dalam tubuhnya ini pahit, maka dia meretensi gula untuk memaniskan hidupnya. Itu. Jadi kalau tadi misalkan di jalan suami, kok pengen es tebu ya, pengen yang manis-manis ya. Saya refleksi gitu. Hari ini kamu menyimpan kepahitan apa ya? Aku marah-marah terus ya. Oke. Itu. Ini udah dijawab tadi Mbak Christine, batuk sudah 2 bulan menyebabkan leher dan pundak sakit. Apa pesan cintanya Bu gitu? Tadi batuk kan apa? Memendam. Sesuatu yang pengen diungkapkan nggak bisa keluar gitu. Ibaratnya barking, dengerin aku dong gitu. Biar sembuh ya itu disadari, diterima dulu gitu ya. Terus diobati Bu. Iya. Disadari, diterima cukup atau perlu diobati Bu? Seringkali kalau kita ngerti caranya, nggak butuh obat yang diminum maksudnya. Nggak butuh obat yang diminum. Oke. Ini ilmu baru dari Bu Sinta, keren banget. Tadi teman-teman yang tanya soal bukunya udah ku tulis ya. Nomor ada semua nih, kekuatan penyembuhan di depan nih. Kekuatan penyembuhan sudah Tuhan titipkan pada diri kita sempurna sahabat. Jadi sebenarnya tubuh kita tuh sangat sempurna. Jadi kalau sakit itu seharusnya tubuh bisa nyembuhin sendiri dong. Kita aja yang belum tahu konsep self healing ini. Makanya perlu kita banyak belajar gitu kan. Semua orang paham konsep self healing ini, rumah sakit nanti tutup, hanya menampung orang-orang yang kecelakaan dan melahirkan saja gitu ya. Iya. Karena sakit apapun bisa kita sembuhkan dengan kekuatan pikiran, keyakinan, termasuk dengan rasa tadi. Kita bisa berbicara dengan tubuh kita ya Bu ya. Betul. Oke deh, keren. Oke, kita break dulu teman-teman. Yang live di TikTok, aku mau off dulu sebentar sekitar 5 menit ya. Sekali lagi yang mau pesan buku silakan hubungi nomor yang udah disematkan itu. Thank you teman-teman semuanya. Makasih Bu Sinta. Makasih.